Dewan Juri yang terhormat, masa anak-anak hingga remaja pada usia 0-18 tahun adalah masa di mana mereka tumbuh dan berkembang mencari jati diri dan karakter mereka. Namun di sini yang menjadi masalah adalah ketika mereka, para generasi muda, ternyata memiliki pribadi yang tumbuh dengan degradasi moral, dengan etika dan kehidupan dan cenderung buruk. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan bagi generasi muda dan bagi generasi yang akan datang. Saya percaya ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil pribadi dan karakter mereka yang terbentuk. Salah satunya adalah peran orang tua. Namun di sini orang tua tidak sepenuhnya berada di sisi mereka, tidak 24 jam berada di sisi anak-anaknya. Lalu bagaimana cara orang tua bisa tahu, orang tua bisa mengerti kondisi anaknya, orang tua bisa mengerti dan memahami bagaimana perasaan anaknya saat ini. Pada masa ini yaitu Dewan ini lebih memilih dunia di mana Lano ada. Saya sangat setuju dengan mosi tersebut. Dilihat dari status quo, generasi muda saat ini banyak yang memiliki kebiasaan hidup yang mengarah pada degradasi moral seperti klub, pesta miras, tawuran, bully dan sebagainya, bully hingga tindakan kriminal. Apalagi pada saat ini ada teknologi, pada saat dunia sekarang yaitu dimana dunia digital sangat berkembang pesat. Generasi sekarang sangat mudah mengakses seperti hal-hal yang tidak selayaknya untuk dilihat, tidak selayaknya untuk dilakukan seperti cyberbullying, menghujat, lalu bisa menonton video porno dan sebagainya. Hal tersebut adalah bentuk dari degradasi moral dan lemahnya karakter mereka. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kurang mendapat pengawasan dari orang tuanya, kurang berperhatian, kurang mendapat arahan dari orang tuanya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Lagi-lagi karena orang tuanya tidak berada sepenuhnya 24 jam berada di sisi mereka. Mengapa saya mendukung mosi ini? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah melemahnya karakter generasi muda pada saat ini. Mereka cenderung melakukan hal yang sudah saya sebutkan di atas, sehingga di sini sangat penting bagi peran orang tua untuk bisa mengawasi anak-anaknya dengan cara mengawasi anak-anaknya. Lalu yang kedua adalah lingkungan yang tersedia saat ini adalah lingkungan yang cenderung mengarah pada hal-hal yang buruk, cenderung untuk menggeret generasi muda untuk melawan hal-hal yang buruk dan yang tidak sesuai dengan harapan orang tua mereka. Dan yang ketiga adalah komunikasi dengan orang tua adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi orang tua dan anak. Bagi hubungan orang tua anak itu sangat penting komunikasi. Maka dari itu orang tua perlu memahami, orang tua perlu mengetahui apa yang sedang dirasakan oleh anak-anaknya. Tujuan adanya Lano ini adalah untuk orang tua itu bisa mengerti dan bisa paham kondisi anak-anak mereka, sehingga alasan-alasan serta generasi muda saat ini serta kondisi generasi muda saat ini yang memiliki degradasi moral itu bisa tersolusikan dengan adanya teknologi Lano ini, karena orang tua bisa mengarahkan dan memberi bimbingan setelah orang tua itu tahu bagaimana perasaan dan bagaimana kondisi anak-anaknya. Karena bagi Gen Z, bagi generasi sekarang, bagi generasi muda, anak-anak itu perlu diperhatikan. Anak-anak itu perlu untuk merasa diperhatikan oleh orang tuanya, didapatkan kasih dan sebagainya meskipun orang tuanya sibuk. Anak-anak itu perlu yang namanya kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Bagaimana caranya jika orang tua itu tidak selalu ada di sisi mereka? Ya dengan hal tersebut. Lalu jika ada pertanyaan bagaimana? Ketika kayak ada pertanyaan, apakah Lano ini aman? Apakah teknologi Lano ini aman untuk dipasang pada anak-anaknya? Hal tersebut sudah dipastikan aman. Karena apa? Karena sebuah institusi, sebuah lembaga tidak mungkin untuk mengizinkan pemakaian teknologi Lano jika itu tidak dipastikan aman. Pasti sudah dilalui uji laboratorium, sudah dilakukan uji sebagainya, dan yang pasti itu telah dipastikan aman tentunya. Lalu ada 2 penjelasan besar yang saya rasa perlu saya jelaskan untuk memperkuat mosi ini, untuk memperkuat argumentasi saya. Yang pertama adalah
pada usia 0 sampai 18 tahun adalah masa rentan dan pencarian jati diri, di mana mereka pada usia mereka itu cenderung untuk mencari siapa sih mereka sebenarnya, siapa sih aku tuh harus kayak gimana, ini tuh benar atau ini tuh salah ya. Seperti contohnya, seperti halnya aku adalah seorang usia 17 tahun, di mana aku juga sedang mencari jati diri. Aku terus menerus bertanya pada orang tua aku terus menerus bertanya pada mereka dan sebagainya, bagaimana pendapat tentang diri saya, bagaimana saya harus berkembang, bagaimana saya harus bertumbuh, bagaimana saya harus mencari jati diri saya. Hal itu adalah sesuatu yang perlu dan sesuatu yang sangat mungkin dilakukan oleh anak-anak muda, oleh generasi muda usia 0 sampai 15 tahun. Ketika mereka mencari jati diri itu adalah sesuatu atau kondisi di mana saat-saat yang rentan untuk generasi muda itu terjerumus pada hal-hal yang buruk, pada hal-hal yang tidak sesuai dengan ranahnya, tidak sesuai dengan apa yang orang tua harapkan, karena mereka cenderung mencari diri ketika tidak diawasi dengan orang tuanya, tidak penuh diawasi orang tuanya, maka mereka maka mereka cenderung kurang berperhatiannya, dan mereka cenderung untuk mencari perhatian pada lingkungan yang lain. Dan lagi-lagi lingkungan yang tersedia saat ini tuh lingkungan yang kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa mengontrol semua lingkungan yang ada di dunia ini untuk menjadi baik. Maka perlu penguasaan orang tua untuk bisa mengarahkan anak-anaknya untuk mencari lingkungan yang baik. Yang kedua adalah Chip ini menjadi sarana komunikasi orang tua dengan anaknya menjadi lebih intens dan lebih baik. Anak-anak atau generasi muda itu cenderung memiliki rasa untuk ingin diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga ketika Lano ini ada, mereka merasa kayak, oh, orang tua aku tahu kondisi aku, orang tua aku tahu perasaan aku, sehingga orang tuanya pun bisa mengarahkan, orang tua yang bisa memahami kondisi anak-anaknya. Karena hal yang paling penting adalah komunikasi dan keterhubungan antara anak dan orang tuanya. Maka dari itu Lano ini bisa menjadi salah satu jembatan antara orang tua dan anaknya, dan menjadi salah satu solusi untuk menciptakan generasi yang lebih baik, mencetak generasi yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka dari itu saya sangat setuju dengan mosi ini, di mana saya sangat setuju dengan Lano itu ada di dunia. Saya bangga sebagai tim proposisi.